Kita masuk di segmen untuk informasi mancanegara, saudara. Informasi pertama, kepulan asap terlihat di langit Gaza Selasa pagi bertepatan dengan peringatan 2 tahun serangan Israel ke jalur Gaza. Warga di Gaza merasakan 2 tahun terakhir ini terasa sangat lama karena krisis kemanusiaan dahsyat yang mereka alami. Serangan Israel terus terjadi di tengah perundingan soal proposal damai saudara jalur Gaza, termasuk dengan gencatan senjata. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jumlah korban tewas warga Palestina lebih dari 67.000 orang sejak serangan Israel pada Oktober 2023 lalu. Warga Gaza mengantre di dapur amal di Khan Younis, Palestina untuk mendapatkan makanan gratis di tengah krisis pangan yang makin parah akibat konflik berkepanjangan. Pengungsi mulai dari anak-anak, perempuan hingga lansia berdesakan membawa panci dan piring kosong mengantri makanan. Saudara, para pengungsi di jalur Gaza Palestina bercerita bagaimana derita yang dialami dalam 2 tahun sejak 7 Oktober 2023 saat perang pecah antara Israel dan juga Hamas. 2 tahun ini, saudara, disebut pengungsi terasa sangat lama. Warga Palestina yang mengungsi di kota Khan Younis, jalur Gaza bagian selatan menyebut kondisi yang dialami membuat 2 tahun terasa lebih lama. Bahkan hampir seperti tragedi 20 tahun. Sebagian warga lainnya, perang 2 tahun ini seperti masa-masa Nakba, yakni bencana kemanusiaan yang dialami Palestina pada tahun 1948. Harapan dan doa tentunya tak putus agar perang segera berakhir. موت دمار جوع قطع النزوح اهالينا ماتوا بيوتنا راحت يعني بنتمنى من الله نتخلص هذه الحرب باسرع وقت اليوم قبل بكره. اللحظات الجميله صارت حياتنا كلها جحيم في جحيم. احنا كل يوم قتل قصف موت استشهاد فمش عارفين ايش الحياه هذه اللي صارت. احنا حياتنا اصبحت جحيم. سنتين من الحرب يعني انتهاء لمستقبلنا لبيوتنا لأهالينا فقد أحبة يعني تعب نفسي وجهد كثير من الإصابات الأشلاء عاجز عن مساعدة الناس ضمن الشح الشديد في الموارد البشرية والموارد الطبية. Pejuang kemanusiaan Greta Thunberg kini telah tiba di negara asalnya Swedia, saudara. Sebelumnya saat dideportasi Israel melalui Yunani, Greta menegaskan misi kemanusiaan ke Gaza harus tetap ada dan juga mendesak pemimpin dunia mengakhiri genosida Israel di Gaza. Saat tiba di Bandara Internasional di Athena, Yunani, Senin waktu setempat, pejuang kemanusiaan asal Swedia ini, Greta Thunberg, disambut dengan yel-yel kebebasan untuk Palestina. Greta dideportasi Israel bersama dengan puluhan aktivis Armada Global Summit Flotilla yang berniat untuk mematahkan blokade Israel di Laut Palestina. Pekan lalu, sekitar 470 peserta Global Summit Flotilla ditahan di penjara Israel, termasuk dengan cucu Nelson Mandela, Madla Mandela. Sebagian di antara aktivis mengaku dianiaya, saudara, meski Israel menolak tuduhan tersebut. Puluhan aktivis lainnya mogok makan, termasuk dengan banyak warga Tunisia. Greta mendesak pemimpin dunia agar tak tinggal diam dengan genosida yang dilakukan oleh Israel. And I will never ever comprehend how humans can be so evil that you would deliberately starve millions of people living trapped under an illegal siege as a continuation of decades and decades of suffocating oppression, apartheid and occupation. And this
a last resort, that this mission has to exist, is a shame. It is a shame. And I could talk for a very, very long time about our mistreatment and abuses in our imprisonment, trust me, but that is not the story. What happened here was that Israel, while continuing to worsen and escalate their genocide and mass destruction with genocidal intent, attempting to erase an entire population, an entire nation in front of our very eyes, they once again violated international law by preventing humanitarian aid from getting into Gaza while people are being starved. Aktivis dari Afrika Selatan, Mandla Mandela, yang juga cucu dari Nelson Mandela, mengirimkan pesan video soal pembebasan para aktivis Global Sumut Flotilla dari penahanan Israel. Mandla Mandela juga mengirim pesan untuk keluarganya, terutama untuk sang anak. Flotilla, flotilla, come in. This is Nkosizwe Velile on the Jordanian Galaxy. Can you hear me? We are reporting that all our comrades, brothers and sisters on the Global Sumut Flotilla are safe and on their way home. Upon their arrival in their home countries, they will give media briefings on the mission. Anyone receiving this message, please tell my wife, Nosegeni Rabia Mandel, that I am coming home. She must tell my kids, Mandela, Polisasa and Nontanta, that Daddy is coming home. Looking forward to seeing you all, inshallah. Sebelumnya, 4 aktivis Global Sumut Flotilla tiba di Amsterdam Senin waktu setempat. Mereka sempat ditahan Israel saat berlayar menuju Gaza dengan membawa bantuan kemanusiaan. Para aktivis menyatakan telah diculik tentara Israel dan kebutuhan dasar mereka dirampas. Aktivis berharap akan mencapai Gaza dengan kapal berikutnya. Sementara Israel, saudara, membantah klaim penganiayaan yang dilontarkan oleh mereka yang ditahan. We think they can still own the land, but also the water. And they entered our boats and they took us to the ports in Israel and then to a prison where we've been for 3 or 4 days. And then we got deported to Spain and from there to the Netherlands. People have been withheld food and water. People who urgently needed medication didn't get them. Especially the people from North Africa have been beaten up badly. And I'm very happy to be free, but I want all of my friends to be free, all of the people who were with us on the boats. Sejak serangan Israel pada 7 Oktober 2023, korban tewas warga Palestina mencapai setidaknya 67.139 orang. Selain itu, menurut data Otoritas Kesehatan Gaza, 169.583 orang terluka akibat perang yang sudah berkecamuk 2 tahun ini, saudara, antara Israel dan juga Hamas Palestina. Hari Selasa menandai 2 tahun sejak militan yang dipimpin Hamas menyerbu wilayah Israel yang memicu perang di kawasan tersebut. Warga Palestina di Khan Younis menyatakan 2 tahun terakhir perang di jalur Gaza terasa jauh lebih lama karena kondisi yang harus mereka alami. Sementara warga Palestina lainnya tidak tahu lagi bagaimana bisa kembali pulih dari berbagai pemandangan mengerikan yang disaksikan selama perang. فقدنا اللحظات الطيبة، فقدنا إنه المنظومة التعليمية، فقدنا المنظومة الصحية في سنتين الحرب هدول. أنا كان نفسي إنه أنا كل يوم أصحى الصبح أشوف أولادهم ألبسهم ملابس المدرسة ويتوجهوا للمدرسة ويروحوا على دراستهم ويتابعوا تعليمهم. اليوم بعد من سنتين من الحرب أصبح لا تعليم، أصبحت المنظومة الصحية منهارة كامل، أصبحنا نازحين. Pengaboman dan operasi darat Israel telah mengubah seluruh kota menjadi puing, bangunan yang hangus, dan reruntuhan yang tersebar di segala arah. Perang ini dimulai ketika serangan yang dipimpin Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023 lalu menewaskan 1.200 orang dan menculik 251 orang lainnya.
Serangan belasan dari Israel bahkan telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, di mana lebih dari setengahnya merupakan perempuan dan anak-anak. Muhammad Rabi tak kuasa menahan tangis saat dirinya mengenang kepergian anak laki-lakinya, Amir Rabi, yang dibunuh tentara Israel saat berada di semak-semak pinggir jalan. I saw his friend. I feel like he's not here. School also, I'm not gonna go there to see his class. In the house, I feel my room, the other side, all is empty. This is what I'm feeling. But Alhamdulillah, he's a shaheed. This is making me down and happy for him. He's in better life now. He's more protected from everyone. Duka tersirat tak hanya bagi mereka yang kehilangan. Rasa takut dan trauma juga tak henti menghantui anak-anak di jalur Gaza. Masa kecil mereka harus diisi dengan suara dentuman bom hingga jeritan kesakitan dari sekelilingnya. البنت يعني عاشت من أول يوم لحتى الآن في حروب أكيد تغير يعني صارت أول ما تشوف الطيارة أو تسمع الطيارة خلاص إن هذه الطيارة بدها تقصف هذه الطيارة بدها ترمي هذه الطيارة مثلا يعني البنت مش زي مثلا الأطفال بيلعبوا هيك صاروا خلاص أول ما يسمع صوت الطيارة يشردوا يتخبوا في حضورنا أكيد هذا السلوك غير شخصيتها وغير حياتها يعني مش حتنساه مثلا بيوم وليلة حيضلوا بذاكرتها يعني مدى الحياة. 2 tahun telah berlalu sejak langit Gaza pertama kali diselimuti asap dan deru pesawat tempur. Anak-anak tumbuh tanpa tawa, sekolah menjadi puing, dan rumah hanyalah kenangan yang terkubur di balik reruntuhan. Pertanyaan besar kini menggantung di langit yang gelap. Berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang sebelum kata damai tercapai? Tim Liputan, Kompas TV. Informasi mancanegara lainnya usai jeda, saudara. Salah satunya fenomena supermoon di bulan Oktober terlihat jelas dan lebih besar di langit Meksiko. Kami juga punya informasi seekor paus balin selatan yang hampir punah muncul di lepas pantai Puerto Pyramids, Argentina. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.